Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngebahas zodiak Aries 1 sampai 15 September 2021. Seperti biasa, kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara ya. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga single parent. Laki-laki dan perempuan tentunya kita bahas kehidupan dulu seperti biasa. Dan bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan dan kalian bisa kirim foto ke saya dari tangan atas sampai pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya. Dan itu tangan sebelah kanan bagian dalam dan biayanya sekitar 100.000. Dan kalian bisa menghubungi saya lewat kontak yang ada di deskripsi video ini ya. Begitu juga dengan personal reading, kalian bisa menghubungi saya, kontaknya ada di box deskripsi video ini. Seperti itu ya. Kehidupan zodiak Aries 1 sampai 15 September 2021. Sepertinya kalian lagi banyak permasalahan yang menimpa hidup kalian, dan itu membuat kalian merasa resah, gelisah, bahkan merasa tidak terarah secara kehidupan. Tetapi di sini kalian juga harus yakin dan percaya ada jalan di balik kegelapan. Ada cahaya di balik terowongan ketika kalian mau berusaha dan mau terus istilahnya meminta pertolongan kepada Tuhan, dan terus berikhtiar untuk meminta pertolongan kepada teman-teman kalian, kolega, ataupun siapapun yang memang kalian kenal baik. Karena di sini sepertinya akan ada kebahagiaan yang akan datang, kabar baik yang memang sangat indah ya, sangat 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 membahagiakan buat kalian ketika kalian istilah terus berusaha. Karena apapun yang kalian alami saat ini itu buah dari kesabaran kalian, buah dari apapun yang kalian lakukan. Seperti itu ketika kalian mendapatkan pertolongan. Tetapi sebaliknya, ketika kalian mendapatkan kesedihan, penderitaan yang terus menerus, itu buah dari perbuatan kalian di masa lalu. Karma yang kalian harus tuai. Di sini ada karma buruk dan juga karma baik. Apapun yang kalian lakukan, itulah yang akan kalian tuai. Bahkan saat ini, sekarang kalian menuainya ya, seperti itu. Nah, di sini kalian harus tetap banyak belajar, banyak berintrospeksi diri. Jangan karena aku pernah salah kalian semakin kebablasan, jangan. Tetapi tepat menyadari kesalahan kalian dan berintrospeksi diri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, karena setiap manusia pasti pernah salah ya. Pasti pernah salah, siapapun pernah salah, tapi yang penting kita mau berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi ketika kalian di sini banyak melakukan kebaikan, saat ini mungkin lagi banyak cobaan, tetapi insya Allah akan ada pertolongan dari segala apapun yang kalian alami saat ini. Ini bisa tawaran pekerjaan atau istilah bantuan keuangan untuk modal usaha kalian, atau kalian istilahnya kalau punya tempat dan dia punya modal diajak kerjasama, jadi akan ada seiringi sejalan untuk membina ekonomi yang lebih baik ke depannya. Dan tetapi di sini kalian harus hati-hati dan teliti, karena di sini harus fokus dan harus lebih banyak belajar lagi, terus mengembangkan bakat kalian, mengembangkan apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian punya, skill apapun, untuk menjadi sesuatu yang ahli. Karena di sini kalian diharapkan untuk seimbang dalam pemikiran, dalam bersikap, dalam bertindak, bahkan dalam menentukan keputusan-keputusan yang penting yang akan berakibat fatal buat kehidupan kalian, baik ataupun buruknya. Seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati dan teliti, dan jangan mudah marah, jangan mudah terpancing emosi, dan jangan mudah istilahnya mau mengemukakan apapun pendapat kalian, ide-ide kalian ke orang-orang yang memang kalian belum kenal ataupun kalian kenal, karena itu aset buat kalian untuk maju ke depan dalam karir, dalam kehidupan, dalam ekonomi, dan juga dalam bisnis. Seperti itu ya. Apabila kalian di bidang terapi, di bidang tani, atau di bidang buruh, kalian harus hati-hati dan teliti dengan lingkungan, jangan mudah istilah terbawa arus pergaulan, karena disitulah akan ada jurang yang akan membuat kalian menjadi orang yang memang rugi dalam materi, rugi dalam pribadi kalian, diri kalian, dan apapun yang kalian miliki akan pelan-pelan akan habis. Karena itu, karena salah pergaulan, salah dalam mengambil keputusan untuk bertindak atau
teman atau mempercayai siapapun. Seperti itu ya. Bagi kalian yang merasa punya kesalahan di masa lalu, Tuhan itu Maha Pengampun. Yang penting kita mau meminta ampun, memohon ampunan, dan kita juga memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri dan mencoba secara sadar atau tidak sadar tidak mengulanginya lagi. Walaupun memang kita seumur hidup tidak lepas dari salah dan benar ya. Seperti itu. Jadi ini saya lebih ke apa ya, seperti arahan dan pencerahan, dan juga istilahnya ada beberapa yang emang akan mendapatkan kebahagiaan karena buah dari kesabaran dan juga buah dari karma baik yang pernah dilakukan. Seperti itu ya kalau saya telaah dari sini. Kita bahas keuangannya yuk. Bagi kalian yang tertarik dengan video ini, yang merasa suka, merasa terhibur, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Seperti itu. Ini kartunya cantik banget warnanya ya. Kita bahas yuk keuangannya. Zodiak Aries 1 sampai 15 September 2021. Sepertinya keuangannya ada perubahan yang mulai membaik atau ke arah yang lebih baik. Ini datangnya dari orang-orang yang memang bersimpati kepada kalian, memberikan pertolongan kepada kalian, entah memberikan jalan usaha atau pekerjaan, atau misalnya memberikan tender, atau memberikan istilahnya seperti apa ya, kalau kalian tuh punya misal contohnya ya, kalian tuh punya bisnis makanan, nah yang memberikan orderan dan otomatis itu membuat kalian semakin membaik dalam keuangan, pelan-pelan tapi pasti. Ada juga yang memang membaiknya cepat, ada juga yang memang pelan-pelan tapi pasti, seperti itu. Dan kalian juga semakin yakin dan percaya bahwa kalian tuh mampu bisa bersaing dalam persaingan yang begitu ketat ataupun di dalam kehidupan yang begitu pelik saat ini. Kalian bisa bangkit, bisa berdiri sendiri, dan bisa memberikan kinerja yang bagus ketika kalian istilah diberikan apa ya, seperti diberikan amanah atau diberikan tugas oleh atasan, dan itu kalian bisa mengerjakannya dengan sangat baik, dan otomatis itu menjadi sorotan yang sangat cukup lumayan ya, cukup luar biasa dari atasan, dan itu akan berpengaruh kepada karir kalian, dan otomatis ini akan ada peningkatan keuangan seperti itu. Walaupun mungkin dirasanya bukan 1 sampai 15 September, tapi peningkatan itu atau sorotan itu akan berdampak besar pada karir kalian di masa depan, dan otomatis itu akan ada keuangan yang baik dalam waktu yang panjang, seperti itu, jangka panjang ya. Dan di sini juga bagi kalian yang memang berdagang, berbisnis, hati-hati dengan launching atau istilahnya situasi pasar. Kalian harus jeli dan teliti apa yang kira-kira bisa diterima di pasar dan apa kira-kira yang memang istilahnya langsung disambut oleh konsumen. Karena di sini ekonomi lagi tidak baik, rentan dengan rugi dan bangkrut kalau memang kalian tidak hati-hati dan teliti. Di sini mau istilahnya skincare, mau apapun itu harus hati-hati dan teliti. Tapi kalau memang di bidang makanan, coba kalian bikin makanan yang memang enak tapi bisa terjangkau harganya oleh banyak orang, insya Allah itu akan jalan ya, seperti itu. Tapi di sini memang kalian juga diharapkan untuk tetap istilahnya berkompetisi dengan apapun keadaan kalian, tetap menjadi orang yang memang tangguh, orang yang mau berjuang dan istilahnya mau berusaha dan mau mempertahankan apapun yang kalian miliki sekuat tenaga kalian dengan cara yang baik tentunya, entah bisnis, entah berkarir, atau entah istilahnya bekerja sebagai buruh. Buruh itu bisa di perumahan, bisa bangunan, atau bisa juga pertanian ya, seperti itu. Macam-macam ya, sesuaikan saja kalau masalah pekerjaan, karena di sini harus hati-hati dan teliti karena persaingannya ketat sekali. Begitu juga dalam bisnis sangat ketat, begitu juga dalam politik sangat ketat juga, saling sikut menyikutnya sangat tajam. Di perkantoran juga sama seperti itu, karena semua orang ingin mengamankan posisi masing-masing. Dengan kondisi sulit, hanya itu harapan mereka. Seperti itu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan teliti, jangan mudah menyerah, jangan istilahnya ceroboh, dan jangan menghalalkan segala cara karena itu akan berdampak buruk buat kalian.
Dan bagi para petani, hati-hati dengan cuaca. Ketika cuaca istilahnya panas atau apapun itu, karena sekarang ini cuacanya tidak terduga ya, harus hati-hati ketika mau menanam sesuatu. Ini yang paling aman itu menanam sesuatu yang memang tidak mudah busuk, itu akan aman banget. Apa yang memang tidak mudah busuk, mungkin para petani yang lebih paham, karena saya nggak begitu mengerti pertanian ya, seperti itu, hanya menyarankan saja. Dan coba banyak pakai istilahnya obat-obatan yang berbau herbal atau bikin sendiri dari pupuk sendiri, karena itu akan berdampak bagus. Kalau terlalu keras dalam situasi atau cuaca seperti ini justru akan membawa dampak buruk untuk tanaman kalian, seperti itu ya. Dan bagi orang-orang yang sakit, siapapun yang sakit saat ini, konsumsi banyak ini sayuran, terutama wortel di jus atau buah pir di jus, buah apel di jus dicampur madu, dan juga sama anggur ya. Kalau kalian ini terus konsumsi itu, apapun penyakit kalian insya Allah akan membaik ya, seperti itu. Kita bahas yang berpasangan, yang single dan juga single parent. Untuk asmara ya, kita bahas yang berpasangan dulu. Yang berpasangan ini lagi harmonis, lagi mencoba menerima dan mensyukuri apapun yang kalian miliki, rezeki, anugerah atau apapun, cobaan atau apapun yang kalian miliki diterima dengan harmonis, dengan rasa syukur. Dan kalian juga berusaha kuat untuk terus saling berpegangan tangan dengan pasangan, dengan keluarga, karena itu satu-satunya yang kalian miliki, yang paling berharga menurut kalian. Tentunya yang paling berharga Tuhan ya, seperti itu. Dan istilahnya, karena dengan selalu berdampingan, berpegangan tangan, saling mengisi, saling menyayangi, kalian bisa mengarungi bahtera kesedihan ataupun kekurangan ataupun bahkan sakit dengan ringan, seperti itu ya. Ini bagus sekali sebagai berpasangan yang memang seharusnya seperti itu. Dan rezeki juga akan datang. Bahkan kalau di sini kalian mendapatkan kesulitan keuangan, ada kabar baik yang akan datang. Ini berpengaruh untuk finansial kalian ke depannya, karena sepertinya bukan cuma untuk saat ini, tapi ada penghasilan yang akan jangka panjang. Mungkin kalian ditawarin pekerjaan dan bisa menghasilkan uang tiap bulan, mungkin seperti itu ya. Amin, mudah-mudahan ya. Kita bahas yang single dulu. Yang single ini sepertinya kalian harus hati-hati dan teliti dengan siapapun dan dengan apapun, tawaran apapun, karena ya kelihatan manis belum tentu indah. Ketika kalian berhubungan dengan seseorang yang memang kelihatannya manis-manisnya aja, tetapi istilahnya di saat kalian membutuhkan, mereka pergi dan tidak ada, bahkan pura-pura nggak tahu. Kalian pikir-pikir dulu, apa itu yang terbaik buat kalian? Tidak ya, tidak seperti itu. Karena kehidupan itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang terus-terusan kita merasakan kesenangan, begitu juga tidak ada yang terus-terusan merasakan kesedihan. Sedih senang itu silih berganti. Jadi kita membutuhkan pasangan yang mau seiring sejalan, yang bisa menyayangi kita di saat susah dan senang, tentunya mendampingi kita di saat kita sakit, di saat kita sembuh, di saat kita ada uang, di saat kita tidak ada uang, dan di saat kita sedih ataupun senang. Seperti itu ya. Kalau kalian menemukan pasangan yang kurang sejalan, lebih baik lepaskan, apalagi sampai istilah terus memanfaatkan diri kalian dan memanfaatkan keuangan kalian. Udahlah, kenapa harus yang seperti itu? Carilah yang lain yang memang yang lebih baik. Kalau memang dia jodoh kalian, suatu saat pasti akan datang lagi ketika dalam kondisi dan situasi yang lebih baik, dalam pribadi yang lebih baik dan tujuan yang lebih baik, lebih cinta, lebih sayang, dan lebih menghargai teman-teman. Seperti itu, yakin dan percaya jodoh itu ada, tetapi memang waktunya itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Seperti itu ya, jangan putus harapan. Kita ngebahas untuk yang single parent, laki-laki dan perempuan, kita energinya sama. Ini kalian harus yakin dan percaya ada kesetiaan yang akan datang, ada seseorang yang akan setia mendampingi kalian, setia menyayangi kalian di saat susah ataupun senang, bisa seiring sejalan dengan kalian, bisa menjaga kalian di saat susah ataupun senang, bisa dijadikan pendamping hidup yang terindah, yang terbaik, yang membawa kebahagiaan, bukan cuma kesusahan tapi kebahagiaan. Pasti ada, cuma memang ada yang lama, ada yang cepat, ada yang waktunya lambat, ada yang waktunya cepat, ada yang memang ini, ada yang dapatnya di luar negeri, di luar kota, di luar pulau, ada juga yang dari desa sendiri, bahkan tetangga sendiri, seperti itu ya.
ada yang dikenalin oleh keluarga, saudara, ada juga yang memang bertemu di medsos, atau ada juga yang memang bertemu di perjalanan atau di tempat kerja. Jadi ketika jodoh itu datang, semua itu akan indah dan mudah ya, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik ya, tante-tante, om ya, seperti itu. Jadi semoga menjadi kebahagiaan buat kalian, semoga menjadi eh, arahan yang memang baik buat kalian, bahwa cinta, kasih sayang dan orang yang terbaik itu masih ada menunggu kalian di saat waktu dan tempat yang tepat, seperti itu ya. Tapi di sini memang akan ada yang mendapatkan jodoh yang terbaik, tapi saya tidak bilang semua, tapi akan ada yang lainnya akan mendapatkan tawaran pekerjaan atau karir yang ada peningkatan, walaupun tidak drastis banyak banget, tapi ada peningkatan secara keuangan, dan ini akan berbuah baik tentunya untuk kalian ya, yang lagi membutuhkan bantuan finansial tentunya. Mungkin sampai di sini aja kita readingnya, karena ini udah selesai, dan ini readingan tidak akan resonate untuk semua orang karena ini bersifatnya general reading, dan ini sifatnya juga kebolak dan kebalik, bisa udah terjadi, bisa sedang terjadi, bahkan akan terjadi, seperti itu ya. Semoga ini menjadi hiburan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.